Halo para pecinta pesisir bahan, selamat datang kembali di Mandi Pagi Channel. Kali ini MDV akan mengulas sebuah alur cerita film animasi yang bergenre horor komedi. Dan film ini berjudul Hotel Transylvania. Hotel Transylvania merupakan sebuah film animasi yang menceritakan kisah hidup seorang Dracula, kita panggil saja Drac. Diceritakan pada zaman dahulu Drac hidup berdamai di sebuah kastil bersama keluarga kecilnya yang terdiri dari istrinya Martha dan juga anak perempuan mereka yang bernama Mavis. Bertahun-tahun Drac hidup damai di dalam kastil tersebut, namun kedamaian mereka harus terganggu karena pada suatu malam kastil mereka didatangi oleh sekumpulan manusia yang berniat mengusir Drac dari dalam kastil tersebut. Dan akhirnya Drac pun harus menerima kenyataan dan membesarkan hatinya karena pada kejadian malam itu istrinya tewas oleh keganasan manusia. Sebelum wafat, sang istri pun berpesan kepada Drac agar ia membuatkan sebuah tempat tinggal yang aman untuk tumbuh kembang dari putri mereka yaitu Mavis. Selang 1 tahun setelah kepergian istrinya, Drac pun membuat sebuah hotel di dalam pelosok hutan yang jauh dari pemukiman manusia untuk keamanan tumbuh kembang dari anak sematawayangnya yaitu Mavis. Selain untuk tempat tinggal Mavis, tujuan Drac dalam membangun hotel tersebut ialah untuk menyediakan tempat tinggal bagi para monster-monster di luar sana yang tidak memiliki tempat tinggal. Berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, Drac disibukkan dengan mengurus Mavis seorang diri dan juga mengajarinya cara menjadi vampire sejati. Selain itu, Drac juga disibukkan dengan mengurusi perlengkapan demi perlengkapan dan juga kebutuhan dari para monster yang tinggal di dalam hotelnya tersebut. Kita beralih dulu pada Mavis. Mavis hidup dan tumbuh dengan aman di dalam hotel tanpa gangguan dan ancaman dari para manusia. Mavis pun selalu tinggal di dalam hotel tanpa pernah melihat dunia luar. Selama berpuluh-puluh tahun Mavis selalu di dalam hotel, ternyata hal itu pun membuatnya bosan dan tepat ketika Mavis dewasa dan akan menginjak umurnya yang ke-118 tahun, ia pun berniat meminta izin kepada ayahnya Drac untuk pergi melihat dunia luar. Mavis pun lalu meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Hawaii. Di luar dugaan ternyata Drac mengizinkan Mavis untuk pergi melihat dunia luar. Akan tetapi untuk pertama kalinya dan merupakan sebuah percobaan, Drac menyuruh Mavis untuk pergi dulu ke sebuah desa manusia yang terletak di dekat hotelnya tersebut. Tapi sebelum Mavis pergi, beberapa teman-teman Drac memberitahu agar Mavis berhati-hati karena para manusia sangatlah kejam dan para manusia sangat membenci para monster. Setelah selesai dinasehati, Mavis pun langsung melompat dari jendela dan langsung terbang ke desa yang dituju. Mavis pun sampai di desa yang dihuni oleh para manusia. Ketika sampai, Mavis langsung mencoba berinteraksi dengan manusia di sana, berharap mendapatkan respon yang baik, tapi rupanya para orang-orang di sana memberikan respon yang kurang bersahabat kepada Mavis. Para manusia di sana terlihat tidak suka dengan kedatangan Mavis, mereka pun langsung mengancam Mavis menggunakan alat penusuk dan bawang putih. Melihat itu, kini Mavis pun baru menyadari akan kebenaran ucapan ayahnya, bahwa manusia sangatlah kejam dan sangat membenci para monster. Melihat itu, lantas Mavis pun langsung pergi meninggalkan desa tersebut dan kembali menuju hotel. Di saat Mavis sudah pergi, tiba-tiba saja Drac sudah berada di desa tersebut. Rupanya semua ini sudah direncanakan oleh Drac, di mana desa manusia tersebut hanyalah tipuan yang dibuat olehnya.
Dan para manusia di sana tidak lain tidak bukan ialah para zombie yang menyamar memakai sebuah kostum manusia. Alasan Drac merencanakan semua ini karena ia tidak mau Mavis pergi meninggalkan hotel, karena Drac menganggap bahwa kehidupan di luar hotel sangatlah berbahaya untuk Mavis. Setelah kejadian ini, Mavis pun sudah tidak mau lagi untuk pergi melihat kehidupan dunia di luar hotel. Melihat anaknya yang tengah murung, kini Drac mencoba menghibur Mavis dan memberikannya kue tar rasa cacing tanah kesukaan Mavis. Dan Drac pun menghibur Mavis dan memberitahukan bahwa pada malam ini akan diadakan sebuah acara pesta kejutan yang diadakan khusus untuk Mavis. Look, Daddy's gonna make you the bestest birthday ever. Adegan pun berpindah ketika Drac sedang mengecek keadaan di lobi hotelnya. Ketika Drac sedang mengecek, tiba-tiba saja seorang manusia masuk ke dalam hotelnya tersebut. Kemudian Drac langsung menginterogasi manusia itu secara diam-diam agar tidak ada monster lain yang mengetahuinya. Pria tersebut bernama Johnny. Johnny pun menjelaskan bagaimana ia bisa sampai dan menemukan hotel tersebut. Setelah Johnny selesai menjelaskan, Drac pun langsung membawanya secara diam-diam menuju ke gudang hotel agar tidak ada monster lain yang mengetahuinya. Oh no. Excuse me, one of your piranhas in the lake is Mr. Dracula. We asked for a room with a view of the pool. The room's fine. We want to book a massage. Yeah, Swedish. How'd it go with Maybe? Hey, where'd you go? Kalian pasti bertanya-tanya mengapa Drac tidak langsung menyingkirkan Johnny dengan membunuhnya, karena jika Drac membunuh seorang manusia, kelakuannya itu akan membangkitkan monster-monster kuno yang hidup beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi rupanya Drac mempunyai ide cemerlang agar kehadiran Johnny tidak diketahui oleh para monster di sana. Ide tersebut ialah dengan mendandani Johnny seperti layaknya monster sungguhan. Pada awalnya Johnny masih mengira bahwa monster-monster di sana ialah merupakan manusia yang sedang memakai kostum-kostum monster. Akan tetapi ketika Johnny berusaha menyentuh hantu tengkorak, ia pun langsung menyadari bahwa mereka semua adalah monster sungguhan. Mengetahui itu, Johnny pun langsung berlari tanpa arah dan membuat kegaduhan di lobi hotel. Dan di saat itu juga tanpa sengaja Johnny menabrak Mavis dan itu merupakan pertama kalinya mereka bertemu. Untuk mengelabui para monster di sana, Johnny pun berpura-pura menjadi saudara seorang monster yaitu Franklinston. Is he making fun of me? No, you do. He's your sixth cousin, 3 times removed. On your right arm side. Dan Drac membohongi para monster di sana dengan berkata bahwa Johnny ialah merupakan seorang perancang pesta ulang tahun yang didatangkan khusus untuk membantu Drac dalam menggelar pesta ulang tahun yang diadakan untuk Mavis.